Apakah sesuatu yang gaib ini dapat merubah waktu kematian kita, Ustadz Maulana? Silakan Aduh jawabannya. ya Allah ya Karim, ampuni dosaku. Izin Ustaz Saer, Ustaz Sam. Suatu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam berdiri memantau pembangunan rumah ibadah. Waktu itu jelang akhir ayat beliau. Dan ketika itu malaikat maut datang untuk mencabut nyawa beliau. Kata Nabi Sulaiman, cabutlah nyawaku pada saat saya lagi mengawasi pembangunan. Karena yang bangun itu adalah para jin. Itu makhluk gaib itu. Nah, dari sini habis itu selesailah bangunannya. Baru datanglah para jin untuk datang melapor kalau pekerjaannya udah selesai. Dan itu menunggu jawaban Nabi Sulaiman yang notabene-nya Nabi Sulaiman sudah wafat dalam keadaan berdiri dengan ditahan oleh tongkat beliau. Kapan ketahuan kalau beliau wafat? Ketika rayap memakan ujung tongkat Nabi Sulaiman sampai mayat yang mulia Nabi Sulaiman itu pun terjatuh. Artinya bangsa jin pun tidak tahu, makhluk gaib pun tidak tahu. Betapa hebatnya makhluk gaib waktu itu yang diperintahkan oleh Nabi Sulaiman pun tidak tahu akan kematian Nabi Sulaiman alaihissalam. Berarti gaib itu tidak tahu juga. Makanya kalaupun katanya ada yang dibunuh karena sihir, makhluk gaib, telur dan sebagainya, itu bagian daripada sebab kematian. Sekali lagi, sebab kematian. Sebab kematian. Dan mohon maaf, orang yang wafat karena kena sihir dan sebagainya, itu digolongkan syahid juga. Tergolong syahid. Namun dalam hal ini kita diminta untuk memohon perlindungan. Memohon perlindungan supaya kita tidak terkena dan sebagainya. Dan dalam hal ini sebaiknya mohon maaf. Orang yang terkena maaf sihir, santet dan sebagainya hingga wafat dia syahid. Tapi yang melakukannya otomatis dia Waduh, ya, dosa besar musyrik. banget ya. Oh, musyrik malah dosa ya besar. Allah. Maka dalam hal ini boleh enggak, bisa enggak? Saya kembalikan lagi. Itu hanya sebab kematian, tapi bukan dia mematikan. Hanya sebab kematian, tapi bukan dia mematikan. Ibarat dokter, sebab sembuh, tapi bukan dia yang menyembuhkan. Maka dalam hal ini kita tetap kembali kepada Allah. La haula wa la quwata illa billah. Mohon izin, mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan. Ayo kita berbaik sangka akan kematian. Tidak berburuk sangka akan kematian dan tetap bergantung kepada Allah, tidak bergantung selain kepada Allah. Dan ingat, atas apapun yang kita lakukan pasti akan berimbas pada diri kita. Orang yang membenci seseorang terus mau mencelakai seseorang dengan menggunakan kekuatan gaib ataupun ilmu-ilmu gaib, ketahuilah Anda sudah melakukan kemusyrikan dan bisa menjadikan sebab kematian seseorang. Maka seseorang yang kau matikan itu, dalam artian saya pinjam kata-kata ini, engkau bunuh, maka mereka itu syahid sementara kalian sudah masuk pada golongan orang yang musyrik. Makanya hati-hati. Dalam hal ini pertanyaan dikembalikan lagi, bisa enggak dia menyebabkan kematiannya? Kembali lagi jawabannya, hanya sebab tapi bukan dia yang mematikan. Makanya tetap kita kuat. Pokoknya insya Allah kita bisa selesaikan. Ada doa, ada kekuatan sedekah, ada kekuatan-kekuatan lainnya. Dan bisa jadi ini bisa mengantarkan kita husnul khotimah. Masya Allah. Oh berarti aku nangkep nih yang diajarin Ustadz Maulana adalah baik sangka terhadap kematian, bergantungnya sama Allah, kitanya nyiapin bekal-bekalnya nih sekarang ya. Ya Allah. Jadi jangan sibuk mencari siapa yang menggunain saya. Kenapa begini? Aja lah berbuat baik. Aduh, ya Allah baik. Terima Kalau kasih. kau tahu siapa yang menggunakanmu, kirimkan sembako. Oh terus? Naikkan dia umroh. Supaya dia menyesal kenapa aku guna-gunain dia ya. Ya Allah. Baik ya Allah, jamaah yang ada di rumah kita lanjutkan lagi. Terima kasih Ustadz Maulana untuk penjelasannya. Aku punya foto-foto nih, mau lihat nggak? Nih kita lihat ya foto-fotonya ya. Foto-foto di belakang aku ini, ya Allah ini ada tulisannya nih. Tulisannya kain kafan Umi. Ada lagi kain kafan Abi. Ada lagi nggak fotonya nih? Udah ya, oke. Kain kafan Umi dan kain kafan Abi. Dari foto-foto tadi ini muncullah sebuah pertanyaan. Dalam pandangan Islam kira-kira nih boleh gak sih Ustadz Syam kita menyiapkan keperluan kematian dari jauh-jauh hari. Kayak tadi kan udah disiapin tuh kain kafannya buat Abi, buat Umi gitu.
Boleh nggak Ustadz Syah, mohon penjelasannya. Tabai guruku Ustadz Maulana, Ustadz Ahmad Ridwan, Mas Soni serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau misal aku mau datang nih ke rumah Soni ya. Ya. Son, gue mau datang nih. Siapin itu dong. Coto Makassar dong. Iya. Ya kan? Terus tiba-tiba nanya, kapan datangnya, kapan datangnya. Pokoknya gue mau datang, ya pokoknya gue mau datang. Tapi disuruh siapin, sebelum gue nyampe lu udah nyiapin apa yang namanya Coto Makassar tadi. Iya. Tapi saya nggak pernah ngasih tahu kapan saya mau datang. Satu-satunya yang Sony lakukan adalah menyiapkan itu 24 jam. Iya. Karena siapa tahu saya datang tiba-tiba. Iya, sama dengan kematian. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan pernah mati kecuali dalam keadaan Islam. Sementara mati itu nggak tahu kita kapan datangnya. Maka satu-satunya cara adalah standby keislaman kita setiap saat. Karena kita standby mau mati, subhanallah. Salah satu cirinya adalah bagaimana ya mulai dari hal-hal yang mungkin dianggap sepele. Tapi ini adalah hal-hal yang penting. Contoh tadi kain kafan abi, kain kafan ummi. Bolehkah demikian? Sangat boleh. Boleh nggak misalnya kalau orang kami di Makassar itu. Kalau kami naik haji biasanya kalau pulang itu apa yang kami pakai tawaf, apa yang kami pakai haji itu pulang sebelum pulang direndam dengan air zam-zam lalu dibungkus lalu disiapin nanti kalau mati pakai ini jadiin kain kafan saya. Subhanallah. Jadi yang kita pakai haji biasanya kita udah siapin kasih tahu orang bahwa ini yang dulu Bapak pakai buat haji, ini yang dulu Bapak pakai buat umroh, nanti kalau Bapak meninggal jadiin ini kain kafan saya. Subhanallah. Makanya biasanya ada kain umroh juga yang tipis ya. Kain tipis itu yang biasanya memang kain kaci gitu. Kain kafan memang buat dipakai tawaf. Maka subhanallah ada orang-orang yang sedemikian rupa. Juga contohnya tadi guru kita Ustadz Maulana kafling kuburannya mau di sini dan di sini mau cari di mana bertetangga yang baik ya aljar qobladar tetangga dulu sebelum perumahannya termasuk diantaranya tetangga kuburan. Maka persiapan itu sangat penting untuk kita lakukan. Manusia yang baik, muslim yang baik adalah yang mempersiapkan untuk hari esoknya. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Bertakwa kepada Allah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. 2 kali Allah katakan takwa dalam ayat ini dan di antara 2 perintah takwa ada satu perintah yang menyempurnakannya yakni perhatikanlah wal tanzur watch ya, perhatikanlah karena ada see, ada watch, ada look gitu ya. Kalau watch your step itu perhatikan. Nadhara artinya memperhatikan. Perhatikanlah untuk hari esokmu. Kalau kita memperhatikan untuk kita bawa jalan-jalan aja biasanya kita perhatiin hari ini mau pakai baju ini, hari ini mau pakai ini. Gimana dengan yang kita mau pakai di kuburan nanti yang akan kita pakai selama-lamanya? Jikalau untuk berwisata saja kita udah ada OOTD-nya gitu ya. Ya. OOTD hari Senin, OOTD ke pantai, OOTD ke gunung. Ada OOTD-nya apalagi nih OOTD alam barzakh. Subhanallah. OOTD alam barzakhnya disiapkan karena Al-Qur'an yang mengatakan dalam surah Al-Hasyr wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Persiapkanlah, perhatikanlah dirimu untuk hari esokmu. Termasuk hari esok adalah hari di mana kita berada di alam kubur. Termasuk hari esok adalah hari di mana kita berada di timbangan. Hari esok adalah bagaimana kita nanti berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, bagaimana kita bertanggungjawabkan semuanya. Maka itu adalah seorang muslim yang cerdas. Wallahu taala. Masya Allah, berarti kuncinya adalah standby dalam keislaman itu. Betul. Masya Allah, terima kasih Ustaz Syam untuk Sama-sama. penjelasannya. Kita lanjutkan lagi jam yang ada di rumah. Mungkin ini penting sekali ya karena setiap orang pasti pengen belajar dan pengen tahu. Kira-kira Ustadz Ahmad Ridwan ada nggak amalan dan doa mungkin supaya insya Allah kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah Ustadz AR? Ada dong. Ada. Ada. Kalau gitu aku mohon penjelasannya Ustadz, silakan. Baik, izin Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Mas Soni. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ditanya ada enggak? Ada. Bahkan ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Jika Allah menghendaki seorang itu wafat dalam keadaan baik, lihat kalimatnya, ista'malahu. Apa kalimat ista'malahu artinya? Allah menyibukkan dia dengan kebaikan. Jadi ini ciri yang paling kuat.
bukan apakah nanti ada ini ya, ular hitam lewat rumah, enggak. Ista'malahu. Ista'malahu itu Allah buat dia sibuk dengan aktivitas amal saleh. Makanya kalau sudah 40 tahun itu, ya 40 ke atas lah ya, walaupun ini bukan berarti, oh saya masih 38, aman aja. Enggak, baca doa ini. Ya, baca doa ini. Apa katanya? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Jadi doa ini terus dibaca. Kenapa doa ini terus dibaca dan amalan ini harus dikerjakan? Karena kata Ibnu Abbas, barang siapa yang sampai usia 40 misalkan, amal baiknya tidak lebih dominan dari amal buruknya, maka dia akan diwafatkan di atas kebiasaan yang dia kerjakan. Dan itu membahayakan dan mengerikan. Makanya kalau ada orang yang menghendaki husnul khatimah, harusnya selaras antara niat, cita-cita, maksud, tujuan, dan lisan, serta amal perbuatan. Kan ada sebuah ungkapan dalam bahasa Arab itu, ya Bang Soni. Tarjun najata walam tasluk masalikaha, innas safinata la tajri alal yabasi. Tolong diterjemahkan. Enggak tahu. Biasanya tahu pura-pura enggak tahu. Enggak. Pura-pura. Beneran. Pura-pura. Enggak beneran. Apa artinya? Kau ingin selamat, tapi kau tidak menempuh jalannya. Ketahuilah, kapal tidak pernah berjalan di daratan. Iya, kenapa? Ingin meninggal husnul khatimah, tapi perbuatannya tidak mengantarkan ke sana. Tiap hari botol dicekekin, tahu cekekin botol? Ya, dicekekin aja botol. Ya Botol Allah. nggak bersalah dicekekin, ngapain gitu ya? Kemudian mengerjakan justru yang dimana istilahnya dia melawan arus gitu. Harusnya dia mengikuti jalannya. Makanya Umar bin Abdul Aziz hari ini dia dilantik jadi khalifah, dia langsung mengatakan, Ya Rab, inni akhafun nar. Ya Allah, aku takut neraka. Yang dalam bahasa lain saya terjemah, mari memulai hidup dari garis finish. Maksudnya gimana? Mau finish di mana? Gitu kan? Oh, finishnya secara husnul khatimah. Mau finish di surga, berarti kita menempuh jalan ke sana. Kalau kita mau ke surga, mau finish secara husnul khatimah, oh kita bersama teman-teman yang punya visi dan misi yang sama. Oh, kalau kita mau finish di surga, maka kalau ada jalan yang mencoba untuk mengalihkan kita dari track atau goals kita tetap di sini jalannya. Begitu maksudnya, memulai hidup dari garis finish. Kan biasa orang kalau start itu mulai dari garis start, betul kan? Diangkat garis start, bendera start, mulai dari situ. Enggak, untuk mereka yang mau husnul khatimah, mari memulai hidup dari garis finish. Mau finish seperti apa, mau finish di mana, itu yang akan menentukan sikap kita sehingga Allah memakai kita terus menyibukkan kita dengan amal soleh. Wallahu a'lam. Masya Allah, berarti jamaah yang ada di rumah harus tahu goalsnya dulu nih apa nih ya. Betul, mau kemana? Kalau tahu mau husnul khotimah nantinya, oke, siap mengarah ke sana gitu ya. Betul. Ustaz Air siap mengarah ke sana ya. Nanti aku ikut ya. Jamaah jangan kemana-mana ya. Setelah ini aku mau ngebacain lagi pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam itu Indah. Tetap di Islam itu Indah. Nggak lama kok. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Subhanallah.